Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ardian Tias Eritama, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Keterkaitan antar materi dimulai dari modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, lalu modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 yaitu Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan akhir materi dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Keterkaitan antar materi Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, 1. Pendidikan yang menuntun segala kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikanlah yang harusnya berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Ketiga, guru ibarat petani dan tukang kebun. Sekolah ibarat lahan dan tanah, murid ibarat benih, maka petanilah yang bertugas menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Nilai dan peran guru penggerak. Mari kita ingat lagi nilai-nilai guru penggerak. Pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Kelima, inovatif. Dan peran guru penggerak pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktis. Ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Kelima, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Keterkaitan antar materi. Nilai peran guru penggerak dengan budaya positif. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru penggerak dapat memiliki dan menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu reflektif, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan berpihak pada murid, serta mampu berbagi praktek baik dengan bertindak sebagai coaching bagi guru lain. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan diperlukannya langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baja. Tahapan baja ada 5. Pertama, buat pertanyaan. Kedua, ambil pelajaran. Ketiga, gali mimpi. Keempat, jabaran rencana. Dan kelima, atur eksekusi. Berdasarkan penerapan tahapan baja tersebut akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid saat proses pembelajaran. Budaya positif juga akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Refleksi pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri. Kedua, nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ketiga, posisi kontrol, pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Keempat, kebutuhan dasar terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi ada 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa membangun budaya positif, guru harus melibatkan siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Budaya positif terwujud bukan dari peraturan yang dibuat secara sepihak oleh guru, melainkan harus berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Untuk mewujudkan budaya positif, seorang guru hendaknya mengambil posisi yang paling ideal, yaitu menjadi seorang manajer, di mana dalam menyelesaikan kasus siswa selalu melibatkan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Refleksi ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif adalah saat saya melakukan segitiga restitusi, saya merasa membangun budaya positif yang memberikan perubahan yang luar biasa saat siswa saya melakukan kesalahan dan saya menerapkan segitiga restitusi. Dampak baik yang saya rasakan mengubah cara berpikir siswa dan tidak menghakimi perbuatan siswa, mendorong siswa memecahkan masalah dan mendorong siswa untuk memahami nilai-nilai kebijakan. Dan dengan hal tersebut, saya yakin karakter anak akan terbentuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Refleksi keempat, pengalaman bagaimana seperti apa perasaan Anda alami terkait hal-hal penerapan tersebut? konsep-konsep inti Perasaan dalam modul saya budaya ketika positif, mengalami hal baik di tersebut lingkungan adalah kelas maupun di merasa lingkungan lebih sekolah. tertantang untuk Pengalaman yang mengimplementasikan saya alami posisiku terkait sebagai penerapan manajer konsep inti dalam dan modul menerapkan budaya positif segitiga adalah restitusi saat dalam saya menangani melakukan kasus. segitiga restitusi, Karena dengan saya menempatkan merasa diri sebagai membangun manajer, budaya guru positif akan yang memberikan perubahan kesempatan yang kepada luar murid biasa untuk saat siswa saya mempertanggungjawabkan melakukan kesalahan perilaku dan dan saya mendukung menerapkan murid segitiga menemukan restitusi. solusi dalam Dampak baik yang saya permasalahannya. rasakan mengubah cara berpikir siswa Refleksi dan tidak keempat, menghakimi bagaimanakah perbuatan siswa, perasaan Anda mendorong ketika siswa mengalami memecahkan hal-hal masalah tersebut? dan mendorong Perasaan siswa untuk saya memahami ketika nilai-nilai mengalami hal kebijakan. tersebut adalah Dan merasa dengan hal lebih tersebut, tertantang saya untuk yakin mengimplementasikan karakter anak akan posisiku terbentuk sebagai sesuai dengan manajer profil pelajar dan Pancasila. menerap. Refleksi kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Adapun yang perlu ditingkatkan yaitu posisi guru di sekolah. Selama ini banyak guru mengambil posisi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, peningkatan yang dibutuhkan adalah mengambil posisi manajer. Refleksi keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Baik, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol, pembuat merasa bersalah, dan teman, bahkan sesekali saya pernah menjadi penghukum. Dan menurut saya, hal itu adalah tindakan yang benar. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha mengambil sebagai posisi manajer dengan segitiga restitusi. Saya merasa hal tersebut memberi dampak baik, dapat mendorong siswa, dapat memecahkan masalah dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga menyadarkan siswa untuk memperbaiki diri tanpa adanya paksaan. Refleksi ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul ini, secara tidak sadar saya telah menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid saya, namun tidak secara utuh. Saya menerapkan segitiga restitusi hanya pada tahap menstabilkan identitas. Karena biasanya ketika murid menghadapi masalah, saya akan langsung memberikan solusi dan memberikan kesepakatan tanpa melibatkan murid secara aktif. Refleksi ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Menurut saya, selain konsep-konsep yang disampaikan modul ini, hal yang paling penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi atau kerjasama antara seluruh warga sekolah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.